Jadi gini, kita sering mendengar polemik jumlah rakaat sholat taraweh. Ada yang 8, ada yang 20. Padahal ada lagi yaitu 36. Apa mereka salah? Ya bukan, ya tidak, punya dalil masing-masing. Nulil dalil dhewe punya dalil masing-masing. Mana yang benar, yang mana salah, ya angan-angan sendiri, itu aja. Yang penting waktunya Ramadan kita itu qiyamul Ramadan. Jangan sampai malam Ramadan yang penuh berkah ini kita buat untuk perdebatan, permusuhan, saling menyalahkan. Kowe terawih kurang rakaat, 8 mak itu 20 salah, 8 yang benar, itu yang satunya 20 yang benar, 8 salah. Ya sing salah iku sing ora terawih. Yang tidak terawih yang salah. Jadi punya pegangan masing-masing. Sebagaimana yang 8 rakaat, nah, dalilnya yaitu sampai cari sendiri. An Abi Salamah Abdurrahman an Nausala Aisyah itu loh, di Sahih Bukhari itu ada Sayyidah Aisyah ditangkleti berapa Nabi Muhammad sholat malam waktu Ramadan, yaitu 8 rakaat. Ya, memang ada dalilnya 8 rakaat. Salahnya gimana? Soalnya yang mereka ketahui di antara sahabat yang mengetahui dan Sayyidah Aisyah mengetahui Nabi Muhammad itu sholat pada waktu malam Ramadan itu 8 rakaat. Tapi kan sepihak, banyak lagi yang menyaksikan tidak seperti itu. Seperti dalil yang 20 rakaat, banyak lagi. Seperti An Yazid bin Husaifah an Anis Sa'ib bin Yazid. Yaitu ini langsung versi sahabat, sebelumnya nanti ada lagi. Jadi sholat tarawih 2 rakaat yang paling populer itu memang dengan berjamaah itu dimulai pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan khalifat selanjutnya sampai ke Utsman, sampai kalau berdiri nggawa teken bawa tongkat karena lamanya berdiri, dan kemudian duduk istirahat, maka dia namakan tarawih. Nah, kita apa bisa dinamakan tarawih? Ya ikut-ikut aja. Nah, dikatakan tarawih ya agak pantas, soalnya kita tarawihnya kan sebut Allahu Akbar. Ya yang penting kan qiyamul Ramadan. Ada lagi penguat yang 20. Sebagaimana tadi itu yang diriwayatkan oleh Baihaqi an Yazid bin Husaifah an Sa'ib bin Yazid. Terus yang 20 rakaat bagaimana lagi? Apakah ada hujahnya? Itu boleh dewe cari sendiri. Hadasana Muhammad bin Ja'far Ar-Razi, hadasana Ali bin Ja'di, hadasana Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman an Al-Hakam an Muqassam an Ibni Abbas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usolli fi Ramadana isrina rakaatan. Dari Ibnu Abbas kan santri Kanjeng Nabi itu, yaitu juga mengatakan Nabi Muhammad sholat taraweh 20 rakaat. 20 rakaat. Ada lagi taraweh 36 rakaat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syed Muhammad Asy-Syatiri, yaitu tarawihnya orang-orang Madinah, yang mana mereka ingin menyamai orang-orang Makkah. Ketika setiap 2 kali tarawih yaitu 4 rakaat mereka tawaf. Setiap 4 kali rakaat mereka tawaf. Itu orang-orang Makkah pada waktu itu. Lah orang Madinah nggak mau kalah pahalanya. Mereka nambahi rakaat sampai 36. Yaitu sebagaimana penjelasannya Muhammad Asy-Syatiri, wa qalu tarawih rakaatani wa malu isruna. Wa qala Malik sittatun wa salasuna wa huwa amalu ahlil Madinah. Wa qalu annahum aradu musawata alimakata li annahum yatufuna sab'an baina kulli tarwihaini wa ja'ala al-Madinah makana kulli sab'in arba rakaat. Nah, jadi itu mereka ini kepengen menyamai orang-orang Mekah. Jadi jangan
20 kalau nyalakan 20 atau 8 rakaat 36 itu ada. Jadi ada versi 8, ada yang versi 20, ada versi yang 36. Ada lagi 20 rakaat itu yang diterangkan oleh Bujairimi di kitab Hasyiah Al-Khatib. Jadi Bujairimi menjelaskan memang Nabi Muhammad itu taraweh 8 rakaat di masjid. Kemudian dilanjutkan, disempurnakan sampai 20 di kediamannya, di dalamnya, di rumahnya 20. Jadi di masjid 8 rakaat berjamaah, kemudian diteruskan 20 rakaat di dalamnya masing-masing. Karena apa? Ketika setelah pada pulang setelah 8 rakaat di rumah-rumah para sahabat itu terdengar suara berdengung orang-orang membaca Al-Qur'an sholat. Orang-orang sholat di rumah-rumah. Karena apa? Mereka ini meneruskan rakaat 8 setelah di masjid. Sampai ini anna sahabata idan tolaku ila manazilihim yusma'ulahum aziru kazirid dababir. Sampai-sampai didengar di rumah-rumah mereka seperti dengungan lebah. Banyaknya sahabatnya sholat di rumah. Nah, Nabi Muhammad memang 8 rakaat di masjid, kemudian diteruskan di rumah 20 rakaat. Itu pun di masjid itu enggak selamanya. Nabi Muhammad pertama kali taraweh di masjid jamaah 3 hari. Selamanya enggak pernah taraweh. Selalu di rumah. Khawatir apa? Kanjeng Nabi khawatir nanti di zaman akhir diwajibkan oleh umatnya. Kita tahu sendiri umat sekarang itu banyak yang memberat-beratkan amalan Nabi, banyak yang menyepelekan. Memang gitu. Ketika awal pertama Nabi Muhammad tarawih di masjid, ada yang makmum ikut. Kedua hari semakin banyak yang ikut. Hari ketiga semakin banyak lagi. Akhirnya Nabi Muhammad takut nggak meneruskan tarawih jamaah di masjid, sholat tarawih sendiri di rumah. Kalau dibilang bid'ah, kita semuanya bid'ah. Jamaah tarawih itu bid'ah. Nggak usah jauh-jauh nyalakan yang 8 rakaat, 20 rakaat atau 36 rakaat. Jamaah di masjid itu masalah kalau kita memang harus 100% ikut Kanjeng Nabi. Soalnya Kanjeng Nabi sholat tarawih di masjid itu hanya 3 hari. Selamanya enggak. Kemudian sholat tarawih kembali diadakan jamaah itu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Apa Sayyidina Umar bin Khattab salah? Ya tidak. Karena Kanjeng Nabi ngerti kok. Kanjeng Nabi berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Yaitu terus dhewe cari dalilnya itu. Itu pada kalian semua untuk mengikuti sunahku dan sunahnya para khulafaur rasyidin. Maka kita harus wajib ikut Sayyidina Umar karena instruksi Nabi Muhammad. Jadi tarawih, ingat-ingat ya, tarawih Nabi di masjid jamaah itu hanya 3 hari. Selanjutnya diteruskan di rumah karena Nabi khawatir di akhir zaman itu menjadi problem bagi umatnya. Kita tahu sendiri ya, umat sering memberat-berat amalan. Sering kita lihat menyepelekan amalan. Nah, gitu. Jadi yang 8 rakaat Nabi kerjakan di masjid, sisanya disempurnakan 20 rakaat itu di dalamnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan juga dari Hudzaifah tadi. Nah, kemudian dimulai lagi taraweh itu pada taraweh jamaah di masjid dan 20 rakaat bersama-sama pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah Sayyidina Umar bin Khattab salah? Tidak, karena apa? Sayyidina Umar bin Khattab meneruskan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, tapi dijadikan 8 rakaat di masjid, sisanya di dalam, di rumah, kemudian dikumpulkan jadi 1 oleh Sayyidina
Umar dan diteruskan oleh para sahabat. Itu pun Sayyidina Umar menjalankan itu tidak ada pertentangan, nggak ada demo, nggak ada kenaikan jumlah rakaat, nggak ono demo kenaikan harga beras BBM itu akeh ya, kenaikan jumlah rakaat ya ada deh. Nah kita pun harus mengikuti Sayyidina Umar karena sebagaimana instruksi Nabi Muhammad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Jadi sampai sholat tarawih 8 rakaat monggo juga ada dalilnya, karena diriwayatkan tadi Abi Salamah ketika tanya kepada Sayyidah Aisyah 20 rakaat ya tadi itu dari Ibnu Abbas, dan juga ada lagi Sayyidina Umar membuat jamaah tarawih 20 rakaat karena meneruskan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Cuma Kanjeng Nabi dipisah di masjid dan di rumah. Sahabat juga gitu, ikut-ikut sama misah. Kan Kanjeng Nabi kan taraweh berjamaah hanya 3 hari di masjid. Nah itu. Nah sekarang rahasianya kenapa kok 20? Kok bukan 30? Kok enggak 8? Nah rahasianya 20 itu di Fathul Mu'in yaitu karena sholat sunnah rawatib muakkad itu kan 10 rakaat, kemudian dilipat gandakan pada bulan Ramadan menjadi sholat tarawih. Ini Fathul Mu'in ada golai dewe sing gowo lah, cari satria lo ulin golai jong orang kono iki ku. Nah terus ketemu ora wasirul isrina anna rawatibal muakkada fi ghairi ramadana asarun fadu'ifat fihi li'annahu waktu jatin wa tasmir. Ini Fathul Mu'in ada itu rahasia menjadi 20 rakaat. Ini beda dengan hujah-hujah tadi loh. Kenapa Kanjeng Nabi lah itu di Fathul Mu'in rahasianya, bukan karena dalilnya ini dalil, bukan rahasianya kenapa kok 20, karena itu sholat sunnah rawatib 10 rakaat pada hari-hari biasanya dilipat gandakan menjadi 20 pada sholat tarawih. Berarti yang paling benar 20 rakaat. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Nah saya ikut dalil mana? Saya nggak dalilnya. Nah, kenapa pakai 20 rakaat? Saya ngikuti guru saya karena saya nggak lebih pintar dari guru saya. Ya itu aja, gak usah bantah-bantahan. Mana yang benar 20 atau 8, semuanya benar karena semuanya punya dasar. 36 pun saya anggap benar karena ada dasar.